Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Apa sih jambu? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sosiologi Sastra akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Perlawanan Tokoh Biru Terhadap Hegemoni Kekuasaan dalam novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nia Oktavianti dengan NIM akhiran 247 dan rekan-rekan saya. Saya Valiana Firza Amira dengan NIM akhiran 230. Saya Alisa Nur Aziza dengan NIM akhir 235. Saya Sabrina Kurniati dengan nomor akhir NIM 227. Baik, untuk presentasi yang pertama, saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf izin tidak menghidupkan kamera karena kendala jaringan. Nah, penelitian ini berjudul Perlawanan Tokoh Biru Terhadap Hegemoni Kekuasaan dalam novel Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Seperti yang kita ketahui bahwasanya karya sastra ini selalu berkaitan dan tidak terlepas dari pengaruh masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat karya sastra menjadi bentuk perwujudan emosi dan kondisi perasaan manusia terhadap realitas sosial. Ini yang disebutkan oleh Hatta dan Ino di penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2021. Yang artinya bahwasanya karya sastra ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia senantiasa terikat dengan kondisi masyarakat dan di mana tempatnya karya sastra itu berkembang. Nah, dalam konteks ini, sastra menjadi media untuk merekam, merespons, bahkan menggugat situasi sosial politik yang tengah berlangsung, entah itu yang terjadi di masyarakat ataupun yang tengah berkembang di masyarakat. Novel menjadi salah satu bentuk karya sastra yang memiliki daya ungkap yang kuat. Pengarang menyampaikan hal tersebut melalui alur cerita, penokohan, dan latar yang dibangun di dalam novel tersebut. Adanya cerita-cerita yang disampaikan di novel tersebut dibangun atas realitas sosial, pengalaman pengarang, ataupun isu-isu atau kondisi sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Nah, dengan adanya kekuatan naratif, kekuatan imajinatif, novel mampu mengangkat persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat untuk menjadi wadah refleksi sekaligus kritik sosial yang kuat. Melalui novel, pada dasarnya pengarang ini tidak hanya menuangkan imajinasi saja, tetapi juga merespon kondisi sosial. Nah, jadinya novel ini menjadi wadah untuk melakukan kritik, menyampaikan aspirasi, ataupun novel ini tidak hanya disampaikan cuma sekadar untuk hiburan saja, tetapi juga sebagai wadah penyampaian maksud tertentu dari kondisi sosial yang terjadi. Sebagai karya sastra yang menjadi bentuk perwujudan ekspresi pengarang terhadap realitas sosial, novel ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan cerita, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya juga sebagai wadah yang merefleksikan dan merepresentasikan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Nah, terkait hal tersebut, novel ini kerap menghadirkan praktik hegemoni juga, yang sejalan dengan penelitian yang kami lakukan. Praktik hegemoni ini sebagai bagian dari konflik yang membentuk alur dan karakter tokohnya. Pada dasarnya, hegemoni menurut pandangan Gramsci itu merupakan hubungan antara kelas dan kekuatan sosial dari kelompok yang dianggap mendominasi pada kelompok yang didominasi. Ini dijelaskan oleh Fadila Sari dan kawan-kawannya di penelitiannya pada tahun 2023. Nah, dalam konteks sastra, relasi ini dapat digambarkan melalui ketundukan tokoh terhadap kekuasaan yang dinaratifkan dalam bentuk novel. Oleh karena itu, novel ini menjadi medium penting dalam menggambarkan bagaimana kekuasaan hegemoni bekerja dan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan terhadap hegemoni itu muncul dari individu atau kelompok yang tersubordinasi. Nah, penelitian ini mengambil lokus, yaitu novel Laut Bercerita yang dibuat oleh Laila S. Chudori
Dan fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mencari bagaimana bentuk perlawanan tokoh biru terhadap hegemoni kekuasaan yang terjadi di novel tersebut. Pada dasarnya novel Laut Bercerita ini adalah novel yang bercerita tentang kritik sosial, yang mana ada satu tokoh yang bernama tokoh biru ini, dia melakukan kritik terhadap kekuasaan yang tengah terjadi pada saat itu. Dan novel ini juga terinspirasi dari masa Orde Baru yang terjadi pada sejarah pada zaman dahulu. Pada tahun 1998 yang menggambarkan ketegangan antara rezim Orde Baru dan kelompok masyarakat, khususnya mahasiswa yang menuntut perubahan dan kebebasan berpendapat. Nah, tokoh biru ini dihadirkan sebagai simbol perjuangan melawan dominasi kekuasaan yang terjadi di masa tersebut. Ia tidak hanya melakukan perlawanan secara fisik, tetapi juga secara ideologis melalui keteguhannya dalam menunjukkan nilai-nilai keadilan dan menyuarakan kebenaran. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, satu, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan tokoh biru terhadap hegemoni kekuasaan dalam novel Laut Bercerita. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor atau dorongan yang menyebabkan tokoh biru melakukan perlawanan terhadap kekuasaan hegemoni. Yang ketiga, untuk menafsirkan makna tindakan perlawanan tokoh biru dalam konteks sosial, politik, dan ideologis berdasarkan teori hegemoni Antonio Gramsci. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian sastra, khususnya yang berkaitan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci. Sekian pendahuluannya, bisa dilanjutkan. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Hal ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji dan memahami secara mendalam fenomena-fenomena yang terdapat dalam karya sastra, khususnya terkait perlawanan tokoh biru terhadap hegemoni kekuasaan dalam novel Laut Bercerita. Dan itu menggunakan teknik studi dokumentasi yang dilakukan dengan membaca secara cermat dan mendalam novel Laut Bercerita, lalu dianalisis isi berbasis teori hegemoni Gramsci untuk mengkaji bentuk dan makna perlawanan tokoh biru dalam novel Laut Bercerita. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang bagaimana tokoh biru mempresentasikan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dalam novel, sekaligus mengungkap makna simbolik dari perlawanan tersebut dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian pembahasan. Setelah membaca novel Laut Bercerita, kami menemukan beberapa bentuk perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh biru dengan komunitasnya. Dari banyaknya bentuk perlawanan tersebut, kami membaginya menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, perlawanan intelektual terhadap hegemoni kekuasaan. Perlawanan ini menggunakan kekuatan pikiran, penyebaran ide, dan pembentukan kesadaran kritis kepada sesama. Perlawanan intelektual yang dilakukan oleh tokoh biru ini tercermin melalui keterlibatannya dalam diskusi-diskusi bersama dengan komunitasnya dan penyampaian gagasan yang bertujuan untuk membuka mata masyarakat terhadap ketidakadilan yang terjadi di bawah kekuasaan negara. Salah satu contoh kutipan yang kami ambil adalah, aku tak mau lagi menjadi mahasiswa yang hanya duduk diam mendengarkan dosen berbicara. Aku ingin menyusun pikiranku sendiri, mengembangkan keyakinan dan sikapku terhadap dunia. Laut Bercerita halaman 27. Dari kutipan tersebut mengandung pemikiran biru yang mengkritik sistem pendidikan yang membunuh imajinasi dan mendisiplinkan tubuh serta
pikirannya sebagai mahasiswa terhadap ideologi penguasa, institut, atau sistem pendidikan yang seharusnya mengembangkan pemikiran kritis, namun malah menjadi pengendali untuk memproduksi kepatuhan terhadap negara. Oleh karena itu, tokoh biru berupaya untuk mendekonstruksi logikanya sendiri terhadap hegemoni dengan menuntut kebebasan dalam ruang akademik sebagai mahasiswa. Untuk kelompok yang kedua itu perlawanan identitas terhadap hegemoni kekuasaan. Perlawanan identitas ini dilakukan tokoh biru melalui sikapnya yang tegas dalam mempertahankan jati dirinya sebagai aktivis dan bagian dari rakyat yang memperjuangkan keadilan, meskipun rezim yang berkuasa berusaha untuk mendistorsi citra dirinya dan kelompoknya dengan label negatif seperti pemberontak dan pengacau. Perlawanan ini menunjukkan bahwa identitas bukan hanya sekedar tentang siapa seseorang secara pribadi, namun juga menjadi bentuk pernyataan politik yang menantang dominasi ideologi kekuasaan yang ingin menghapus eksistensi dan suara kelompok yang melawan. Salah satu contoh kutipan yang kami ambil itu, tidak akan pernah menyerah menjadi diri sendiri, meskipun mereka mencoba mengubah siapa aku dengan kata-kata mereka. Laut Bercerita halaman 320. Kutipan tersebut berisi pernyataan biru yang menunjukkan penolakan atau perlawanan terhadap bentuk-bentuk penjinakan ideologis, sekaligus memperlihatkan upaya untuk mempertahankan otonomi dirinya di tengah tekanan politik. Biru juga berupaya untuk menolak dehumanisasi dan delegitimasi identitas aktivis yang menggambarkan keberanian untuk mempertahankan kebenaran personal di tengah represi sistemik. Identitas di sini bukan sekadar kategori sosial, melainkan medan perjuangan politis yang menjadi bagian dari resistensi terhadap kekuasaan yang berusaha untuk membungkam dan mengendalikan individu melalui konstruksi ideologis. Selanjutnya, kelompok yang ketiga itu perlawanan simbolik atau wacana terhadap hegemoni kekuasaan yang tercermin melalui penggunaan bahasa sebagai alat kritik terhadap kekuasaan yang menindas. Biru menyuarakan kebenaran, menyampaikan kritik sosial, serta membongkar ketidakadilan melalui ujaran-ujaran yang membuka kesadaran kolektif, baik dalam forum diskusi komunitasnya maupun dalam pernyataan-pernyataan terbuka. Salah satu contoh kutipan yang kami ambil itu ada, aku sudah lama tahu bahwa mereka yang berkuasa tidak ingin melihat kita bersuara. Tapi apakah kita akan diam saja dan membiarkan kebohongan terus berkuasa? Laut Bercerita halaman 280. Dari kutipan tersebut, Biru menyadari bahwa kekuasaan tidak hanya menindas secara fisik, namun juga membungkam secara simbolik dengan cara membatasi ruang-ruang diskursif yang memungkinkan lahirnya kritik dan suara alternatif. Dalam kutipan tersebut juga, suara menjadi simbol keberanian melawan dominasi, sedangkan dia merepresentasikan bentuk kepatuhan terhadap kebohongan yang dilembagakan oleh kekuasaan hegemoni. Kutipan tersebut juga memperkuat pandangan bahwa melawan kebungkaman adalah bentuk nyata dari melawan terhadap hegemoni, di mana kekuasaan harus dipertanyakan kebenarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai perlawanan aksi kultural dan politik terhadap hegemoni kekuasaan. Hegemoni perlawanan aksi kultural dan politik adalah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dominan atau hegemonik melalui budaya dan tindakan politik. Perlawanan ini tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau senjata, tetapi melalui produksi wacana, simbol, karya budaya, aksi massa, dan gerakan sosial yang menyuarakan ketidakadilan serta mengusung perubahan. Untuk salah satu kutipan yang kami ambil adalah, kami mencetak buletin sendiri, mengetik malam hari,
menggandakan dengan mesin stensil menyebarkan di kampus-kampus. Laut bercerita halaman 61. Kutipan ini menunjukkan bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi informasi yang dikendalikan oleh negara atau pihak berkuasa. Dengan mencetak buletin sendiri secara manual dan menyebarkannya secara mandiri di kampus, para tokoh menolak tunduk pada wacana tunggal yang disebarkan media arus utama. Tindakan ini adalah bentuk produksi wacana tandingan atau kontra hegemoni, di mana mereka menciptakan saluran informasi alternatif untuk menyalurkan pemikiran kritis, kritik sosial, dan harapan rakyat. Aksi ini menegaskan bahwa ketika ruang komunikasi publik dibatasi, maka perlawanan bisa dilakukan melalui jalur budaya seperti media independen, tulisan, dan diskusi intelektual. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perlawanan moral terhadap hegemoni kekuasaan. Hegemoni perlawanan moral adalah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dilakukan melalui sikap, keyakinan, dan prinsip moral, bukan dengan kekerasan atau aksi fisik. Perlawanan ini lahir dari kesadaran batin bahwa sesuatu yang dilakukan penguasa adalah salah atau tidak adil, dan karena itu seseorang memilih untuk tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko atau penderitaan. Salah satu kutipan yang kami ambil yaitu mengenai tidak akan ada kemajuan tanpa perlawanan, tidak akan ada keadilan tanpa kita menuntutnya, maka aku akan terus berbicara meski mereka terus membungkamku. Laut bercerita halaman 275. Kutipan ini mencerminkan bentuk perlawanan moral, yaitu bentuk perlawanan yang didorong oleh kesadaran hati nurani dan prinsip kebenaran, bukan semata karena strategi politik atau aksi fisik. Tokoh dalam kutipan ini menyadari bahwa perubahan dan keadilan tidak akan datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan melalui perlawanan aktif, meski upayanya dihadang dan suasananya dibungkam oleh kekuasaan atau hegemoni, ia tetap memilih untuk berbicara. Ini menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu dilakukan dengan senjata atau demonstrasi, tetapi kita juga melalui keteguhan moral dan keberanian untuk tetap menyuarakan kebenaran. Dalam konteks hegemoni, penguasa biasanya mempertahankan kekuasaan dengan membuat rakyat merasa takut, apatis, atau ragu. Namun dalam kutipan ini, tokohnya justru melawan rasa takut itu dengan keyakinan moral bahwa dia berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Itulah inti dari perlawanan moral terhadap hegemoni. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengenai represi kekuasaan terhadap hegemoni kekuasaan. Hegemoni kekerasan atau represi kekuasaan adalah bentuk dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh penguasa melalui kekuatan fisik, ancaman, paksaan, dan teror terhadap rakyat. Ini adalah bentuk kekuasaan yang memaksa, yang tidak lagi hanya mengendalikan pengaruh budaya atau ideologi, atau disebut hegemoni lunak, melainkan menggunakan kekerasan langsung atau mempertahankan kekuasaan, membungkam perlawanan, dan menghilangkan kritik. Kutipan yang salah satu yang kami ambil adalah setiap kali mereka merasa aku berbohong meski aku menjawab dengan jujur, maka si petugas yang berbahagia itu akan menyetrumku dengan semangat dari menjerit histeris hingga akhirnya aku tak sadar dan merasa seolah tubuhku menggelinjang sendiri tanpa perintah saraf otakku. Laut bercerita halaman 188. Kutipan ini menunjukkan bentuk kekuasaan yang menindas melalui represi fisik langsung. Walaupun tokoh sudah menjawab dengan jujur, aparat tetap menggunakan kekerasan berupa penyetruman listrik sebagai bentuk penyiksaan. Ini adalah sebagai bagian dari hegemoni kekerasan di mana kebenaran tidak lagi ditentukan oleh kenyataan, tetapi oleh kehendak penguasa. Kekuasaan penggunaan kekerasan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengendalikan tubuh dan pikiran korban, membuatnya tunduk dan tidak berdaya. Ini melibatkan bagaimana negara atau aparat mengendalikan teror fisik sebagai alat dominasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah dorongan atau latar belakang dilakukannya perlawanan oleh tokoh biru terhadap hegemoni kekuasaan yang terjadi. Yang pertama, dorongan dilakukannya tindakan perlawanan intelektual terhadap hegemoni kekuasaan. Dorongan perlawanan tokoh biru dalam Laut Bercerita ini dilakukan karena adanya kesadaran kritis terhadap penindasan yang tengah terjadi pada saat itu. Biru di sini dalam novel tersebut menolak menjadi bagian dari sistem yang hanya menanamkan ideologi dari negara tanpa ruang untuk berpikir mandiri. Nah, tokoh biru di situ terdorong untuk menyusun pemikirannya sendiri dan menyebarkan
pengetahuan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan membuka akses bagi masyarakat yang selama dalam masa tersebut dirasanya terpinggirkan. Dengan cara tersebut, tokoh biru ini melakukan perlawanan perjuangan ideologis untuk menciptakan ruang berpikir yang alternatif dan perubahan sosial melalui intelektualitas dan bukan kekerasan. Yang kedua, dorongan tokoh biru terhadap tindakan perlawanan identitas terhadap hegemoni kekuasaan. Dorongan perlawanan identitas yang dilakukan oleh tokoh biru laut ini dilakukan karena adanya keinginan yang kuat untuk mempertahankan harga diri, jati diri, dan integritas moral di tengah tekanan kekuasaan yang berusaha menundukkan dan mendistorsi citra melalui pelabelan negatif. Hal tersebut dilakukan karena biru dan kelompoknya sadar bahwa penguasa menggunakan pelabelan sebagai alat kekerasan. Oleh karena itu, mereka melakukan perlawanan dengan menegaskan siapa diri mereka sebenarnya dan tidak menerima definisi dari pihak berkuasa. Yang ketiga adalah dorongan tindakan perlawanan simbolik yang dilakukan tokoh biru terhadap hegemoni kekuasaan. Dorongan tersebut dilakukan karena tokoh biru ini memiliki kesadaran yang mendalam akan ketidakadilan yang dialami rakyat dan memiliki keinginan kuat untuk membela mereka. Biru memilih melakukan ujaran-ujaran kritis sebagai bentuk penolakan terhadap represi dan stigma yang dilekatkan oleh negara kepada para aktivis. Dengan keberanian, tokoh biru pun melakukan perlawanan tersebut dan berusaha membongkar kebohongan kekuasaan serta menolak kebungkaman yang dipaksakan. Yang keempat, dorongan tokoh biru melakukan tindakan perlawanan aksi kultural dan politik terhadap hegemoni kekuasaan. Dorongan tersebut dilakukan karena tokoh biru ini memiliki kesadaran kritis terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh kekuasaan hegemonik yang terjadi. Mereka terdorong untuk menolak budaya diam yang dipaksakan oleh kekuasaan dan menyuarakan kebenaran. Karena mereka berpikir bahwasannya diam itu sama saja menerima dan tidak melawan apa yang tengah terjadi pada saat itu. Selanjutnya adalah dorongan tindakan perlawanan moral terhadap hegemoni kekuasaan. Perlawanan moral dilakukan tokoh biru ini didasarkan karena adanya sikap dan prinsip moral dan bukan kekerasan. Tokoh biru melakukan perlawanan karena dia memiliki kesadaran batin bahwa ketidakadilan harus dilawan demi kebenaran. Mereka memilih tetap teguh menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan, walaupun suara mereka dibungkam penguasa. Yang selanjutnya adalah dorongan tindakan perlawanan represi kekuasaan terhadap hegemoni kekuasaan. Hal ini dilakukan karena penguasa ingin mempertahankan dominasi dan menghilangkan ancaman terhadap kekuasaannya. Dorongan utamanya dilakukan tindakan tersebut karena adanya penyiksaan dan adanya ketakutan penguasa kehilangan kontrol serta keinginan membungkam suara-suara kritis yang berpotensi menggoyahkan hegemoni. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya bisa dilakukan oleh rekan saya. Silakan Sabrina. Sabrina, apakah ada kendala? Maaf, tadi suaranya nyandet. Simpulan ya? Yang ketiga, maknanya. Dalam perlawanan tokoh biru dalam Laut Bercerita memiliki makna sebagai upaya menantang dominasi kekuasaan melalui intelektual, identitas, simbol, moral, dan aksi politik. Ia membangun kesadaran kritis, mempertahankan jati diri, menyeruakan kebenaran, dan menggerakkan rakyat. Meski dibungkam secara brutal, represi yang ia alami justru memperkuat posisi perlawanan dan menjadi simbol kebangkitan kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya mengenai dari kesimpulan penelitian ini. Tokoh biru dalam laut bercerita menunjukkan perlawanan terhadap kekuasaan otoriter melalui berbagai bentuk seperti intelektual, identitas, simbolik, moral, dan aksi perlawanan ini disadarkan dan keinginan rakyat. Berusaha membongkar dominasi negara dan memperjuangkan kebebasan berpikir, berbicara, dan beridentitas. Novel ini menegaskan bahwa keberanian, solidaritas, dan keteguhan moral adalah Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Hamna sudah